Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang terdiri dari Ahmad Iqbal Hanif, Ainun Nasiroh, Anida Milatul Askia, Emi Mustafiah, dan Yusuf Nasuha. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan tema anak berkesulitan belajar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemah dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain learning disability adalah learning difficulties atau learning difference. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih bernada positif. Namun, di pihak lain, pengertian learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar, yang berarti seorang anak tidak mampu belajar dengan sempurna atau disfungsi otak minimal, dan ada yang lain lagi yakni gangguan neurologis. Menurut Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara intelijensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai lebih lanjut. Dijelaskan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan seperti perkembangan membaca, menulis, pemahaman, dan jadi anak berkesulitan belajar adalah seorang anak yang memiliki hambatan atau gangguan belajar yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara intelijensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai lebih lanjut. Untuk poin yang selanjutnya adalah klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang bersifat perkembangan atau pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Yang pertama adalah kesulitan belajar perkembangan. Kesulitan ini mencakup gangguan motorik dan persepsi, gangguan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa, dan gangguan penyesuaian perilaku sosial. Yang pertama adalah gangguan motorik dan persepsi. Gangguan motorik dapat disebut juga dispraksia, yang mencakup gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan, persepsi pendengaran, persepsi haptik, dan intelijensi sistem persepsual. Yang kedua adalah gangguan belajar kognitif. Pengertian kognitif mencakup berbagai aspek struktur intelektual yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Dengan demikian, kognitif merupakan fungsi mental yang mencakup persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Perwujudan fungsi dari kognitif dapat dilihat dari penyelesaian soal-soal matematika. Yang ketiga adalah gangguan perkembangan bahasa atau disfasia.
Disfasia ini adalah ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan seorang anak untuk menggunakan simbol linguistik dalam rangka berkomunikasi secara verbal. Yang keempat adalah gangguan penyesuaian perilaku sosial. Ada anak yang perilakunya tidak dapat diterima oleh lingkungan sosialnya, baik oleh sesama anak, guru, maupun orang tua. Ia ditolak oleh lingkungan sosialnya karena sering mengganggu, tidak sopan, tidak tahu aturan, atau berbagai perilaku negatifnya. Jika kesulitan penyesuaian perilaku sosial tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi anak itu dan juga bagi lingkungannya. Yang kedua adalah kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik adalah kondisi yang menghambat proses belajar, yaitu dalam membaca, mengeja, menulis, atau menghitung. Yang pertama adalah disleksia atau kesulitan membaca. Kesulitan belajar membaca atau disleksia ini adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Adapun bentuk-bentuk kesulitan membaca, yang pertama adalah penambahan, yaitu menambahkan huruf pada suku kata. Contohnya adalah kata suruh menjadi disuruh, gula menjadi gulka, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penghilangan, yaitu menghilangkan huruf pada suku kata. Contohnya adalah kata kelapa menjadi lapa, kelas menjadi kela, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembalikan kanan kiri, yaitu membalikkan bentuk huruf, kata, ataupun angka dengan arah-arah terbalik, kiri dan kanan. Contohnya adalah buku menjadi duku, palu menjadi lupa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembalikan atas bawah, yaitu membalikkan bentuk huruf, kata, ataupun angka dengan arah terbalik atas bawah. Contohnya huruf M menjadi W, huruf U menjadi U, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penggantian, artinya mengganti huruf atau angka. Contohnya mega menjadi meja, nanas menjadi mamas. Yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan seseorang dalam menulis terlepas dari kemampuannya untuk membaca. Disgrafia dapat disebabkan oleh faktor neurologis, yakni gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulis. Kelainan neurologis ini dapat berwujud hambatan secara fisik, seperti tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun hasil tulisan tangan yang buruk. Yang ketiga adalah diskalkulia. Diskalkulia atau disebut dengan kesulitan belajar berhitung, yaitu gangguan belajar yang berpengaruh terhadap kemampuan matematika. Seseorang yang memiliki gangguan belajar berhitung akan sering mengalami kesulitan saat memecahkan masalah matematika serta konsep dasar aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nasirah, NIM 211, akan melanjutkan membahas materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu karakteristik khusus anak berkesulitan belajar. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, ini memiliki ciri-ciri khusus. Nah, anak yang berprestasi rendah ini juga salah satu dari anak yang dampak dari anak berkesulitan belajar. Untuk anak-anak yang memiliki prestasi rendah bisa ditemukan di sekolah, dan ciri-cirinya bisa karena dari nilainya yang rendah ataupun IQ-nya yang berada di bawah rata normal. Selanjutnya untuk ciri-ciri khusus apa saja yang dimiliki oleh anak
berkesulitan belajar. Yang pertama ada kelainan pada faktor kejiwaan. Jadi untuk anak-anak berkesulitan belajar itu faktor kejiwaannya itu memiliki kelainan sehingga mengganggu kelancaran dalam berbahasa maupun saat berbicara dan menulis. Karena kelainan kejiwaan yang mereka alami, dampaknya mengganggu dalam kelancaran mereka berbahasa, berbicara, dan menulis. Yang kedua, kesulitan menjadi pendengar yang baik, berpikir, berbicara, dan lain-lain. Jadi ciri yang kedua untuk anak-anak yang kesulitan belajar ini pada umumnya tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk berbicara, membaca, menulis, mengejakan huruf, bahkan perhitungan yang sifatnya matematika. Yang ketiga, hasil tes IQ atau prestasi belajar rendah. Ini juga dampak dari anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Jadi mereka itu karena berkesulitan belajar, sehingga hasilnya mereka memiliki prestasi belajar yang rendah. Hal itu juga dikarenakan dikarenakan IQ mereka yang berada di bawah rata normal. Yang keempat, perceptual handicaps, brain injury, minimal brain dysfunction, disleksia, dan developmental aphasia. Maksudnya di sini ciri khusus untuk anak berkesulitan belajar itu kondisi kelainan yang disebabkan oleh misalnya cacat atau kerusakan pada otak, atau disleksia itu kesulitan dalam membaca. Yang kelima, tidak tergolong tunagrahita dan tunalaras. Jadi anak-anak berkesulitan belajar ini tidak tergolong pada dengan penyandang tunagrahita maupun tunalaras. Untuk tunalaras sendiri adalah seseorang yang memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi, ataupun juga untuk mereka yang mendapatkan hambatan dari faktor lingkungan, budaya, ataupun faktor ekonomi. Ini tidak termasuk ke dalam ciri-ciri anak berkesulitan belajar. Yang keenam, kesulitan di bidang akademik, kognitif, dan emosi sosial. Faktor yang terakhir, anak-anak berkesulitan belajar. Ciri-ciri terakhir anak berkesulitan belajar itu memiliki kesulitan di bidang akademik. Di bidang akademik ini erat kaitannya dengan bidang studi, membaca, menulis, menyampaikan ide, atau menulis dengan tangan, menyusun kalimat, membuat surat menyurat, kemudian perhitungan matematika. Adapun untuk di bidang kognitif ini kaitannya dengan berpikir. Umumnya peserta didik yang prestasinya rendah menunjukkan kekurangmampuan dirinya dalam mengadaptasi atau menerima informasi, baik itu yang sifatnya mendengar maupun melihat. Karena untuk menyerap seluruh apa yang dia terima itu harus memerlukan latihan dan memerlukan waktu, sehingga bisa terbiasa dan kemudian dia bisa menerima apa yang disampaikan, baik itu dari penglihatan maupun pendengaran. Dan yang untuk di bidang emosi sosial ini ada 4 lingkup penting yang harus diperhatikan. Biasanya anak-anak berkesulitan belajar ini daya berpikir dan sosialnya ini kurang ya. Artinya mereka kepercayaan diri terhadap kesuksesan dalam melakukan tugas itu kurang. Dan lingkup penting yang lainnya adalah hubungan sosialisasi dirinya dengan orang lain itu juga tidak terlalu mampu untuk bergaul atau berteman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu identifikasi seorang anak yang berkesulitan belajar. Pengertian identifikasi itu sendiri yaitu usaha seorang guru atau orang tua untuk
mengetahui apakah seorang anak itu mengalami kelainan atau penyimpangan berupa fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak lainnya. Identifikasi yang dilakukan untuk mengenali anak di sekolah dasar berorientasi pada ciri-ciri atau karakter yang mencakup kondisi fisik, kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional. Untuk itu ada teknik identifikasi ataupun metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Berupa teknik khusus akan sangat diperlukan untuk mengenali anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu melakukan metode observasi, merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, yaitu dengan cara mengamati kondisi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai program dan strategi pembelajaran. Di sini program dan strategi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu cara belajar secara umum dan cara belajar secara khusus. Yang pertama, cara belajar secara umum. Poin A, sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Poin B, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Poin C, peer tutoring atau belajar sesama teman. Bekerja sama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan dalam belajar, didukung oleh adanya kebebasan dalam menyampaikan materi sesuai dengan analogi yang dimiliki dan tepat dengan tujuan pembelajaran. Poin D, self-interaction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi, kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal atau secara lisan. Poin E, menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Ini merupakan metode pembelajaran dengan mengaktifkan prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang masih berhubungan, sehingga akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prior knowledge ini salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tugas membaca materi di rumah yang akan dipelajari esok hari. Poin F, menggunakan mind mapping. Siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map untuk mempermudah siswa dalam belajar. Kemudian cara kedua, cara belajar secara khusus. Untuk mengatasi kesulitan membaca, proses membaca merupakan proses yang kompleks karena menggunakan fungsi kedua belahan atau hemisfer otak. Untuk dapat membaca, anak sudah harus menguasai beberapa kemampuan seperti menguasai bahasa oral, daya ingat jangka pendek berurutan, fungsi visuospatial yang cukup, atensi yang cukup, dan dapat mengekspresikan secara oral. Cara-cara yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan sensori visual atau yang berkaitan dengan indera penglihatan, kemudian pemberdayaan sensori auditori atau yang berhubungan dengan indera pendengaran, kemudian yang terakhir memori auditori. Cara yang pertama, pemberdayaan sensori visual dapat dilakukan dengan 1. Diskriminasi visual. Pembelajaran dengan mencari perbedaan dan persamaan huruf atau suku kata.
Misal, mintalah anak untuk membedakan kata-kata yang hampir sama, seperti batu, bata, dan tabu. Yang kedua, urutan visual. Misal, siswa menyusun huruf sesuai kata yang sesuai. Yang ketiga, memori visual. Misal, guru menunjukkan suatu kata selama beberapa detik lalu menyembunyikannya. Siswa berupaya mengingat huruf-huruf yang ada dalam kata itu. Yang keempat, menyebutkan nama huruf. Misalnya, minta anak mencari kata dengan huruf depan M atau W di majalah, lalu menggunting dan ditempel di buku kegiatan. Yang kedua, pemberdayaan sensori auditori dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, diskriminasi auditori. Guru berdiri di belakang siswa, ucapkan satu kata dan minta anak mengangkat tangannya bila mendengar kata yang serupa ketika guru mengucapkan beberapa kata yang hampir sama. Kemudian yang kedua, irama. Ini penting untuk belajar tentang word familiar atau kata dengan bunyi sama. Siswa diajarkan untuk melengkapi puisi atau sajak a. Yang ketiga, blending atau menggabungkan huruf. Ucapkan dua suku kata yang berbeda seperti batu, minta anak mengulangi dan bantu ia mengenali suku kata pembentuknya. Kemudian, ucapkan satu suku kata dengan penekanan di akhir. Misal trap, minta anak untuk mengulangi ucapan kita dan mengenali huruf. Kemudian, cara yang ketiga, memori auditori. Ini dapat dilatih dengan ucapkan kalimat sederhana dan minta anak untuk mengulangi. Kalimatnya dapat ditingkatkan semakin panjang. Minta anak menghafal puisi atau lagu. Ucapkan dua suku kata yang tidak terkait untuk diulang siswa. Kemudian, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan menulis. Upaya pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan tahap perkembangan gagasan atau pola pikir siswa dan mengorganisir kemampuan awal siswa tersebut. Dengan kondisi awal yang telah diketahui, selanjutnya guru dapat mengembangkan program pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing individu siswa. Khusus mengenai kesulitan menulis tangan atau handwriting, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti 1. Latihan-latihan membuat lingkaran, garis, geometris atau angka-angka. Yang kedua, menulis atau melukis dengan jari di tanah atau di pasir atau media lain yang sesuai. Yang ketiga, menempatkan posisi duduk yang nyaman sebagai persiapan menulis. Yang keempat, menyiapkan fasilitas menulis seperti kertas dan pensil. Yang kelima, menggambar di antara garis. Yang keenam, menggambar atau menebalkan bentuk huruf yang dibuat dalam figur titik-titik. Yang ketujuh, melanjutkan atau melengkapi tulisan huruf dan menulis dengan menggunakan kertas bergaris. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.